Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Claude Farul Razi, SPD MMPD dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Namun sebelumnya saya selalu berharap kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, kita akan memulai pembelajaran kita. Kita mulai dengan kajian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau disingkat dengan GJB yaitu gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Dalam hal ini V0 sama dengan 0. Coba kita perhatikan ilustrasi ini, kasih gambar, yaitu sebuah pohon kelapa dengan buah yang jatuh. Ini tidak diberikan gaya tambahan sehingga menyebabkan kelapa ini jatuh, tapi semata-mata karena pengaruh percepatan gravitasi. Kemudian bola yang didribble itu diberikan gaya tambahan sehingga memungkinkan ada kecepatan awal. Hal inilah yang membedakan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal. Kemudian rumus yang berlaku pada gerak jatuh bebas adalah merujuk pada persamaan rumus yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 persamaan di sini. Hanya perbedaannya karena pada gerak jatuh bebas adalah percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi, sehingga A di sini digantikan dengan G. Karena A sama dengan G, kemudian S sama dengan H, maka pada gerak jatuh bebas berlaku persamaan yang pertama, VT sama dengan GT. Nah, dari persamaan ini kita bisa ubah untuk menentukan waktunya sama dengan VT dibagi dengan G. Persamaan yang kedua adalah H sama dengan sopor 2 GT kuadrat. Kenapa V0 tidak dituliskan lagi? Karena V0 nya sama dengan 0. Maka yang tertulis tinggal sopor 2 GT kuadrat. Untuk menentukan waktu dari persamaan ini adalah T sama dengan akar 2H per G. Karena T kuadrat ini lawannya adalah akar, maka lahirlah persamaan T sama dengan akar 2H per G. Kemudian persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan 2GH. Lawan daripada kuadrat tidak lain adalah akar, maka VT berubah menjadi akar 2GH. Nah, dari perumusan ini diberikan keterangan H itu adalah menunjukkan ketinggian dalam satuan meter, kemudian V0 menunjukkan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, kemudian VT menunjukkan kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, kemudian G menunjukkan percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Nah, sebagai aplikasi dari persamaan tadi, maka saya berikan contoh. Sebuah kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 2 meter. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah bila gesekan udara diabaikan. Nah, pertama-tama kita tuliskan variabel yang diketahui dalam soal ini, yaitu yang pertama V0 sama dengan 0. Kemudian kedua, ketinggiannya adalah sama dengan 2 meter. Kemudian nilai percepatan gravitasi karena tidak ditunjukkan dalam soal, maka kita memilih G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat untuk memudahkan perhitungan. Nah, yang ditanya adalah waktunya. Nah, sebelum kita lanjut pada penyelesaian, terlebih dahulu saya ingatkan tentang persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas. Nah, karena sesuai dengan variabel yang diketahui dalam soal ini, maka kita menggunakan persamaan yang mengandung unsur H, yaitu H sama dengan sopor 2 GT kuadrat. Nah, selanjutnya di dalam penyelesaian kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu. H sama dengan sopor 2 GT kuadrat. Kemudian nilai-nilai yang telah diketahui disubstitusi dalam persamaan ini. H sama dengan 2, kemudian dikalikan dengan sopor 2G, yaitu 10, dikalikan dengan T kuadrat. Nah, kita selesaikan dulu sopor 2 dikalikan 10 sama dengan 5, maka hasilnya adalah 2 sama dengan 5T kuadrat. Karena di sini T masih mengandung kuadrat, yaitu T kuadrat sama dengan 2 bagi 5 sama dengan 0,4. Maka untuk menentukan waktunya adalah T sama dengan akar daripada 0,4 sama dengan 0,63 sekon. Berikut kita lanjut pada persamaan tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak lurus
berubah beraturan dalam arah vertikal dengan percepatan konstan. Nah, perhatikan ilustrasi ini, yaitu sebuah benda yang semula ada di tangan ini kemudian dilemparkan ke atas. Seperti ini. Maka ciri-ciri daripada gerak vertikal itu adalah yang pertama adalah G sama dengan konstan dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, V sama dengan kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, rumus yang berlaku pada gerak vertikal ini juga berlaku rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Hanya bedanya adalah nilai A ini selalu diganti dengan G. Semua percepatan ini diganti dengan percepatan gravitasi. Nah, karena A diganti dengan G dan S diganti dengan H, maka persamaan pada gerak vertikal adalah VT sama dengan V0 plus minus GT. Kenapa plus minus? Karena ada dua gerak vertikal di sini. Ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas berlawanan dengan G, maka dikurangi dengan G. Sedangkan gerak vertikal ke bawah itu searah dengan percepatan gravitasi sehingga menggunakan tambah. Dan seterusnya pada persamaan yang kedua seperti itu, dan kemudian persamaan yang ketiga seperti itu. Diberikan tanda plus minus untuk membedakan antara gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah atau disingkat dengan GVB. Apa itu gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah yaitu gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal V0 tidak sama dengan 0. Rumus yang berlaku pada GLBB adalah perumusan tadi. Selalu saya ingatkan pada perumusan itu. Karena ini adalah gerak vertikal ke bawah, maka dia menggunakan tambah. Kenapa menggunakan tambah? Karena gerak daripada benda itu searah dengan percepatan gravitasi. Nah, contohnya untuk aplikasi daripada persamaan di atas, saya berikan satu contoh lagi, yaitu bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Tentukan kelajuan bola ketika menyentuh tanah. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita tuliskan dulu yang diketahui. V0 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat seperti yang dinyatakan dalam soal. Kemudian waktu yang dibutuhkan setelah tiba di tanah yaitu 2 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan atau kelajuan bola ketika menyentuh tanah. Nah, penyelesaiannya adalah kita menggunakan persamaan yang pertama. Ya, kenapa unsur-unsur yang diketahui dalam soal itu ini bisa terjabar di dalam persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah dengan GT. Kita masukkan nilai V0 sama dengan 10, kemudian G-nya 10 dikalikan dengan 2. Maka 10 ditambah dengan 10 kali 2 berarti 10 tambah 20 sama dengan 30 meter per sekon. Ya, demikian contoh soalnya. Barangkali kalau ada kesulitan bisa ditanyakan lewat komunikasi yang lain. Kemudian seterusnya kita akan membahas tentang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas disingkat dengan GVA. Apa itu gerak vertikal ke atas? Yaitu gerak suatu benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0 tidak sama dengan 0. Artinya harus lebih besar dari 0 supaya terjadi gerak vertikal ke atas. Kemudian perlu diketahui bahwa pada ketinggian maksimum gerak vertikal ke atas itu VT-nya menjadi 0. Selanjutnya berlaku gerak jatuh bebas. Nah, rumus yang berlaku pada gerak vertikal ke atas juga adalah rumus GLBB. Ya, seperti ini. Tapi dia diberikan tanda kurang. Kenapa? Karena gerak vertikal ke atas itu berlawanan arah dengan pengaruh percepatan gravitasi yang mempengaruhi benda itu, sehingga persamaannya berubah menjadi kurang. Seperti inilah VT sama dengan V0 dikurang GT, A sama dengan V0T dikurang 1/2 GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan GH. Nah, ilustrasinya seperti ini.
yaitu gerak vertikal ke atas. Ketika mencapai ketinggian maksimum, maka V-nya sama dengan 0. Maka pada saat itu bendanya dia jatuh sebagai gerak jatuh bebas. Nah, untuk aplikasi daripada persamaan ini saya kembali lagi memberikan contoh, yaitu sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimum yang mampu dicapai bola tersebut. Nah, apa-apa yang diketahui dalam soal itu kita tuliskan. V0 sama dengan 20 meter per sekon, kemudian VT-nya karena dia mencapai ketinggian maksimum maka VT-nya berubah menjadi 0. Kemudian G karena tidak diketahui dalam soal maka kita pilih 10 meter per sekon kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum, maka kita menggunakan persamaan yang merujuk atau yang mengandung unsur-unsur H dari ketiga persamaan di atas, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2GH. Nah, VT-nya di sini karena dia pada saat ketinggian maksimum VT-nya sama dengan 0, maka di sini sama dengan 0. Nah, kemudian V0-nya kita masukkan sesuai yang diketahui, yaitu 20 meter per sekon dikuadratkan dikurang dengan 2H dikali G kali 10 dikalikan dengan H max. Nah, kita selesaikan dulu di sini. 20 kuadrat itu sama dengan 400, kemudian dikurang dengan 20H max, berarti hasilnya 20H max sama dengan 400. Berarti H max-nya sama dengan 400 per 20 sama dengan 20 meter. Saya kira gampang sekali ketika kita sudah memastikan persamaan atau rumus yang tepat kita gunakan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang dipahami lagi bisa ditanyakan dalam komunikasi yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti. Kalaupun tidak dimengerti bisa ditanyakan kembali. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.